Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silsilatul fawaididz dzahabiyyah, risalah qasirah di nomor 77, langkah kaki untuk maksiat. Saudaraku, semoga Allah merahmati Anda dan keluarga, juga orang-orang yang tercinta. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, kata beliau, li'an yanqila qadamahu illa fima yarju thawabahu fa illam yakun fi khutahu mazidu thawabin falyaq'ud anhu khairun lah. Hendaklah kita melangkahkan kaki kecuali untuk mengharapkan pahala darinya, dan jika tidak, maka sesungguhnya duduk atau diam lebih baik baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun. Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir ketika dihadapkan mereka ke neraka, kemudian dikatakan, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu dan kalian telah bersenang-senang dengannya, maka hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, semua nikmat akan ditanyakan di akhirat. Bukankah Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian pasti kamu akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan yang telah Allah berikan. Bahkan Nabi SAW ketika memakan beberapa biji kurma, lalu Nabi mengatakan, "Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sesungguhnya semua nikmat yang diberikan kepada kita akan ditanyakan di akhirat. Rasulullah mengingatkan juga, katanya, inna awala ma yus'alu anhu yawmal qiyamati, yani al-'abda minan na'im, ayyuqala lahu alam nusih laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa pertama kali yang Allah akan tanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat tentang hal tersebut adalah tentang nikmat, yakni ayyuqala lahu, dikatakan kepadanya, bukankah engkau telah kami berikan kesehatan pada badanmu dan juga telah diberikan kepadamu air yang menyegarkan. Begitu dalam riwayat Tirmidzi. Maka dari itu Nabi juga mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, tidak diambil faedah darinya, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Abu Darda pernah mengatakan, katanya as-sihhatu ghinal jasad. Sesungguhnya sehat adalah kekayaan dari jasad. Artinya orang yang sehat dia telah punya kekayaan yang banyak. Berkata Abdullah bin Abbas, an-na'imu sihatal abdan. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya sehat adalah, atau nikmat adalah sehatnya badan. Wal asma' wal absar. Kemudian pendengaran dan juga penglihatan. Kemudian yas'alullahu al-ibada fima sta'miluha. Kemudian Allah menanyakan kepada hamba, untuk apa semua ini engkau lakukan dari nikmat yang Allah berikan. Wa huwa a'lamu bidzalika minhum. Tentu Allah Maha tahu dengan apa yang ditanyakan. Kemudian dan apa juga yang diamalkan oleh mereka. Kemudian Allah Ta'ala atau Allah berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimintai pertanggungan jawab. Oleh karena itu Wahab ibn Munabbih dia mengatakan, katanya, al-afiyatu al-mulkul khafi. Sehat itu seperti kerajaan yang tersembunyi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ni'im atau nikmat adalah al-amnu was-sihah. Nikmat itu adalah rasa aman dan kesehatan. Bakr al-Mazini dia mengatakan, ya ibn Adam, in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaik faghammid 'ainayka. Wahai manusia, jika engkau ingin tahu kadar kenikmatan yang telah Allah berikan, maka pejamkanlah matamu. Saudaraku, nikmat kedua kaki untuk berjalan merupakan nikmat Allah yang sering dilupakan. Kaki adalah amanah. Sebagaimana Allah firmankan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan diri-diri kalian, coba lihat,
Apakah kalian tidak perhatikan nikmat yang banyak dalam diri kita masing-masing? Seorang laki-laki pernah berkata kepada Abu Hazim, bagaimana cara mensyukuri nikmat kedua kaki? Maka dia menjawab, idza ra'aita al-mayyita, kalau engkau melihat mayat atau jenazah yang membuat engkau iri dengan kebaikan dia, maka gunakan kedua kakimu untuk melakukan amalan seperti yang dia amalkan. Dan jika engkau melihat seorang jenazah membuat murka Allah karena di dunia berbuat amalan kejelekan, maka berpalinglah dari amalannya. Bersyukurlah kepada Allah, dan syukur itu dalam bentuk lisan, hati, dan juga perbuatan. Jagalah kedua kaki dari kemaksiatan. Saudaraku yang ketiga, kedua kaki akan jadi saksi di akhirat. Bukankah Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika kami tutup mulut mereka dan berkata tangan mereka, dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kata Abu Bakar Al-A'sam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di tubuh kita 10 bagian yang akan menjadi saksi dan berbicara di hadapan Allah. Dia adalah 2 telinga, 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, kemudian kulit dan lisan. Bahkan bumi menyaksikan, tanaman dan batu-batuan ikut menyaksikan atas kejelekan langkah kemaksiatan. Bukankah Allah mengatakan, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menjadi saksi menghabarkan apa yang terjadi di atasnya. Saudaraku, kedua kaki adalah titipan. Ketika musibah yang datang kepada Urwah ibnu Zubair, diamputasi kaki kirinya, diambil daging yang membusuk darinya, digergaji tulang pahanya, dan dia dalam keadaan berzikir. Di riwayat yang lain dia dalam keadaan sedang salat. Dia bersabar dan mengatakan, semoga kakiku menungguku di sorga. Sudah lama Allah titipkan kepadaku dan dia mengambilnya. Saudaraku dan wahai pemilik 2 kaki, kan min ni'matin lillahi fi araqin saqin. Berapa banyak dari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dari pembuluh darah yang dia mengalir termasuk dalam kedua kaki kita. Wa kam ni'matin, dan berapa banyak nikmat yang kalau dia itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyatun, maka dia adalah musibah bagi kita sekalian. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak dia menjadi musibah. Bersyukurlah kepada Allah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Berjalanlah untuk kebaikan di atas kebenaran. Berhentilah dari maksiat yang membinasakan. Sesungguhnya langkah kaki menuju surga mengundang rahmat. Dan semoga Allah senantiasa berikan nikmat. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullaha at-taufiq wa sadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.